Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat berterima kasih dan sukacita kalau saya berbicara di depan para pelayan gereja. Kenapa? Karena pelayan gereja, kalian putra putri PPA, putra putri altar, apalagi anak-anak seperti ini, dulu pun saya melayani seperti kalian. Ingat, pelayan itu adalah tanda bahwa gereja ini hidup. Jadi gereja ini hidup bukan karena Romo Kris. Kapanpun dipindah beliau ini. Tidak akan selamanya di sini. Anda yang bisa menghidupi gereja ini. Jadi kalau gereja tidak ada para pelayannya, tidak mungkin Romo sendirian. Dia bisa ngorgan, Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Saya yakin 2 bulan saja bertugas seperti itu, Romonya stroke modar. Maka Romo tadi mengatakan apa? Saya bahagia umat di sini hidup, selalu punya usul, selalu punya usul. Ayo kegiatan, ayo kegiatan. Ini hidup namanya. Hanya yang kedua, masalahnya adalah apa? Di dalam pelayanan gereja ndak gampang. Karena banyak umat Katolik itu yang kritis dan suka mengkritik. Selalu cari kesalahan. Tuh lihat tuh jalannya, nggak bener tuh lihat jalannya. Tuh lihat mulutnya, lihat kur mulutnya, lihat tuh mulutnya kayak gitu tuh. Semua dikritik gitu ya. Kan putra altar juga sama kalau jalan. Disalahkan. Dan yang tidak gampang adalah apa? Tugas di gereja ini tidak dibayar, malah kehilangan uang. Kamu juga kehilangan kesenangan, nak. Haruslah, apalagi kalau udah yang namanya Trihari Suci. Itu kan parah banget, betul atau tidak? Udah putra putri altar, udah bentuknya udah nggak jelas gitu ya. Yesus bangkit, mereka mati gitu. Ya kan capek banget toh gitu ya. Apalagi kalau udah misanya Minggu Paskah. Putra altar tuh ngebel hanya menyedihkannya. Maaf. Pastor Eko kalau ngomong selalu jujur, apa adanya. Kadang-kadang ada petugas liturgi yang bertugas dan sibuk sendiri. Apalagi kur, sudah tahu ini sedang doa pembukaan. Pemazmur juga kadang nggak ikut misa. Hati-hati. Jangan lupa, Bapak Ibu, maaf, pelayanan bukan pelarian. Anda merasa nggak beres di rumah, jengkel dengan rumah, udah pelayanan aja, diberkati Tuhan. Bohong. Motivasinya sudah salah. Teman-teman juga sama. Mesdinar ikut putra altar, maaf pastor suka ngomong mesdinar, ikut misa, ya nikmatin misanya. Jangan nanti setelah ini kita berdiri di mana? Sebelah sana. Enggak, lu sebelah situ sedikit, sebelah sini sedikit gitu. Tangannya gimana? Kayak gini, jangan kayak gitu. Itu dibicarakan saat latihan. Bukan saat ekaristi. Halo, jelas? Kalau Anda saat ekaristi, setelah tahu dan melakukan,
malaikat maut akan menjemput Anda. Jahat. Kenapa? Sayang, karena Ekaristi itu adalah perjumpaan manusia dengan Tuhan yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Maka mari kita lihat teman-teman. Kita lihat slide-nya. Maka pelayanan itu sesungguhnya harus mengalir dari apa? Ungkapan kasihku pada Tuhan. Jadi orang bisa melayani dengan tulus kalau sudah merasakan cinta Tuhan. Bukan disuruh oleh orang tua. Nggak apa-apa sih, kamu melayani jadi putra udah berapa tahun? Baru 1 tahun. Disuruh atau mau sendiri? Disuruh. Nah, saya beritahu ya. Mamah kamu menyuruh kamu jadi putra altar karena mamah kamu ingin kamu jadi baik. Tepuk tangan untuk mamah kamu. Nanti pulang dicium mami kamu. Betul. Saya mengatakan orang tua harus mendorong anaknya terlibat di gereja. Karena gereja ini milik kita. Anda melayani karena Anda sayang pada gereja Anda. Mari kita lihat perjalanan para rasul. Yang terakhir, Yesus waktu berbicara. Ini kemana? Ke sana. Josh. Shout. Gak masuk Pak ya? Chat. Dalam nama Yesus berubah. Betul berubah. Oke. Saya bacakan Injilnya. Ini waktu Yesus mau berpisah dengan para murid di Injil Yohanes. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Anak-anak muda, pertanyaan Yesus dengan Petrus, ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak? Enggak ada. Oke, saya tanya dulu. Siapa yang pernah jatuh cinta atau sedang jatuh cinta? Anak-anak remaja di sini. Siapa? Oh dia. Ya udah kamu udah diam. Saya tanya. Kalau kamu ngomong kepada pacar kamu ngomong, oke. Oh ada pacarnya, oke. Katakanlah ya, I love you. Oke. Dengerin. Misalnya gue perempuan, ngomong ke lu, do you love me? Kalau kamu jawab, yes, I do. Oke. Harusnya saya menjawab apa? Iya kan saya tanya Amal, do you love me? Lalu kamu jawab, I love you. Yes I do. Lalu harusnya saya jawab apa? Betul. I love you too. Benar atau tidak? Benar kan? Kalau saya tanya, apakah kamu mencintai aku? Dia jawab, ya aku mencintai. Saya juga akan berkata, I love you too. Tapi Yesus tidak. Yesus berkata, Simon, apakah engkau mencintai aku? Ya Tuhan, aku mencintai engkau. Apa jawab Yesus?
gembalakanlah domba-dombaku. Aneh enggak? Nyambung enggak? Enggak nyambung karena Anda manusia biasa-biasa saja. Justru Yesus mau apa? Mau melihat cinta. Love is an action. Bukan hanya kata-kata. Enggak. Maka kalau engkau mencintai aku, so what shall I do? Serve. Serve. Jadi tanda cinta saya kepada Tuhan hanya bisa kita tunjukkan lewat apa? Melayani. Melayani. Romo, apakah doa cukup? Tidak perlu yang namanya pelayanan. Kita akan lihat nanti. Tetapi jelas Yesus sendiri mengatakan, surat pertama Rasul Yohanes pun mengatakan Allah adalah kasih. Kasih. Sebetulnya tema yang diberikan kepada saya adalah apa? Bukan. Apa yang dapat saya lakukan untuk bagi Allah. Emang Allah kekurangan sesuatu? Enggak butuh. Allah tidak butuh pelayanan Anda, enggak butuh. Kalau Anda berdoa, kalau kamu berdoa, apakah membuat Tuhan lebih mulia? Hah? Tidak. Lalu ngapain lu berdoa? Iya kan? Doa tidak akan membuat Tuhan mulia karena Tuhan sudah mulia. Tuhan tidak kekurangan apapun. Tuhan tidak kekurangan apapun. Maka kenapa kita berdoa? Karena kita mengakui everything, the good thing just really coming from God. Semua hal yang baik berasal dari Tuhan. Maka doa itu adalah sebuah apa? Pengakuan iman, pernyataan iman kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu jelas sekali dikatakan bahwa identitas pengikut Kristus dalam Injil Yohanes, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu pakai salib, pakai liontin salib. Enggak. Jika kamu apa? Saling mengasihi. Saya kan dari Bandung ke sini naik mobil, bawa mobil sendiri. Tiba-tiba ada mobil nyalip, pang, nyalip di depan saya, tas. Di belakangnya ada tulisan, I love Yesus. Asem sekali kata saya tuh. Memalukan sekali gitu ya. I love Yesus, hidup kacau balau kata saya. Lihat. Jadi bukan tandanya bahwa kita di rumah pakai salib, punya salib yang besar. Romo, saya punya salib besar sekali. Ngapain? Oke, bagus. Tetapi yang paling penting adalah apa? Kamu harus saling mengasihi. Itu identitas yang benar. Maka kalau mengasihi itu apa? Ada yang mau nyalip, ya sudah, silahkan. Saya itu kalau udah diam terus namanya Jakarta tuh nggak ada sepel sedikit pun, hantam. Saya hanya Yesus Kristus. Macet, saya tidak menggerutu. Saya akan salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dan apa yang terjadi setelah saya berdoa? Makin macet, saudara-saudara. Tapi hati tetap tenang. Gitu. Jangan ada orang Jakarta itu kurang ajar. Kalau mau ke mall, cari parkiran, berdoa. Tuhan, tolong siapkan parkir untuk saya Tuhan. Kurang ajar gak? Dia nyuruh Tuhan jadi penjaga parkir.
Lalu tiba-tiba ada parkir. Nih lihat, dalam nama Yesus karena gua berdoa, gua dapat parkiran. Ya ampun. Sampai segitunya ngerjain Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, ingat Allah itu menuntut apa? Menuntut kita menunjukkan kasih. Karena dengan memberikan kasih berarti saya memberikan siapa? Allah. Saya menunjukkan Tuhan pada orang itu. Nah, kalau kita berbicara tentang identitas kasih, saya ingat kutipan Bapak Ignatius Kardinal. Dalam renungan tahun keadilan tahun 2020, memang 5 tahun yang lalu. Saya tertarik dengan kata-kata ini. Siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan, artinya mengalami kasih dan kerahiman Tuhan, dia tidak akan hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah dan memperbaharui serta membuahkan apa? Apa? Kalau kamu misa, bagian mana yang paling menarik? Mana? Ya, berkat penutup, kurang aja. Karena misa selesai. Beberapa kadang-kadang umat itu menyedihkan. Pada saat misa, gitu ya, setelah duduk tiba teng. Ya, yang ini romonya. Pasti lama khotbahnya. Apes. Lihat. Mau misa saja. Ingat, Ekaristi itu adalah apa? Kurban, perayaan kurban. Halo, yang dikurbankan tuh bukan Yesus saja, tetapi kita pun harus berkorban. Maka kalau pastor khotbahnya tidak enak, jangan menggerutu. Yesus, Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau tidak bisa menutup dan menghentikan khotbah pastor ini. Terima kasih Yesus. Jadi lihat, yang harus berkorban bukan hanya Tuhan, kita pun sama. Anak muda, kalian seringkali ngebanding-bandingin dengan saudara tetangga. Kalau ibadatkan meriah, ya Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Indah. Gereja Katolik bisa. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Ya. Udah diam, jangan nyanyi terus. Misa kayak gitu menarik atau tidak? Tidak, apalagi kalau udah saya paling jengkel persembahan. Seringkali ada tarian toh. Jadi di Medan itu tariannya 3 kali maju, 2 kali mundur, nggak maju-maju kata saya itu. Ini kapan nyampenya? Akhirnya saya maju aja, udah balikin. Nanti mungkin perlu rekoleksi tentang liturgi. Liturgi itu harus ringan, mengalir. Nggak perlu nunggu. Nggak perlu nungguin, mengalir begitu jalan. Dari ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi sampai ritus penutup. Semua berjalan dengan indah. Semua dipersiapkan dengan baik. Tidak terpatah-patah. Maka memang semuanya perlu latihan. Maka lihat di dalam liturgi kita harus punya apa? Karena perjumpaan dengan Tuhan harusnya membawa sukacita.
Bukan pulang liturgi marah-marah jengkel. No, sukacita. Dan sukacita ini bagi Ibu Teresa bagus banget. Ada kutipan yang saya selalu ambil. The fruit of silence is prayer. Buah dari apa? Keheningan adalah doa. The fruit of prayer is faith. Buah dari doa adalah iman. The fruit of faith is love. Buah dari iman adalah kasih. The fruit of love is service. Buah dari kasih adalah pelayanan. And the fruit of service is peace. Peace, damai. Jadi kalau kamu menyimak ini, kalau kamu mau damai, apa yang harus kamu lakukan? Berdoa. Salah. Pelayanan, nak. Kan the fruit of peace. Gue udah pelan-pelan. Kalau kamu damai apa? Doa. Ya Allah, doa lagi, doa lagi. Ingat, kalau kita mau damai, saya harus apa? Melayani, melayani. Jadi lihat, pelayanan itu lahir dari doa juga. Karena doa membuahkan iman, iman membuahkan kasih. Kasih itu harus membuahkan apa? Pelayanan, pelayanan. Jadi kalau Ibu Teresa menasehati bahwa kasih itu lahir dari doa. Sekali lagi, doa orang benar adalah doa yang muncul tidak hanya dari hati yang salah, yang bertobat, yang mengakui kedosaan, tetapi juga membuahkan kasih, membuahkan pelayanan. Doa harusnya menjadikan kita kuat untuk melayani. Dan ingat, di dalam pelayanan, samalah mau putra altar, mau lektor, mau prodiakon, kadang-kadang kita saling ngomongin. Ada orang-orang tertentu dalam pelayanan yang maunya melayani hanya di high season. Natal dan Paskah. Itu dia. Harian gak mau. Lihat di sini. Kelihatan motivasinya orang itu mau tampil. Show off. Gue kepake. Kadang-kadang juga maaf, ada lektor sebelum bertugas. Ya memang harus rapi. Tapi ya enggak perlu tebal-tebal ke sini gitu ya. Rambutnya disasak kayak Lion King gitu ya. Sepatunya hak tinggi, klotak ya ampun. Parfumnya wangi banget ya Allah. Sampai belum ibu itu datang parfumnya sudah datang men gitu ya. Iya oke, kita rapi, betul rapi. Tetapi ingat, saya mau membawakan firman. Halo, membawakan firman. Yang paling utama itu siapa? Firmannya, bukan sayanya. Ingat waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Pada saat pesta Palma, Yesus naik apa? Gojek. Ya, naik kedelai. Anda tahu keledai
itu adalah binatang yang amat sangat bodoh, tidak pernah dipakai untuk tunggangan. Kedelai itu, kalau gue kualat. Keledai itu adalah pengangkut beban. Ingat, waktu, pernah kan Anda mungkin pernah cerita toh, keledai itu bangga setelah membawa Yesus masuk kota Yerusalem. Karena apa? Semua orang sorak-sorai. Besoknya dia datang lagi, tidak disorakin. Dia lupa, dia itu hanya tunggangan Yesus. Dan ingat, waktu Yesus memberi pesan kepada para rasul untuk menyiapkan perjamuan terakhir. Di sana akan keledai dan pakai. Lalu pada saat dipakai, yang punya tanya, kenapa engkau melepas keledai? Tuhan menginginkan. Jadi sama, di dalam pelayan juga apa? Tuhan menginginkan Anda. Tuhan menginginkan Anda. Dan kita ini hanya keledai yang membawa Yesus. Ingat. Yang pertama dan utamanya harus Yesusnya. Jangan sampai petugas liturgi menjadi batu sandungan. Orang datang ke sini tuh mau menikmati ekaristi, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Lah malah jadi jengkel karena lihat petugas liturginya. Gitu ya. Apalagi kalau udah baca, saudara-saudara, pada suatu saat Rasul Paulus berjalan-jalan. Dan pernah tuh di Papua, teman saya. Dia kan orang Papua tuh selalu tegas, jelas. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada suatu hari Yesus berjalan. Yesus berbondong. Bondong mengikuti Yesus. Jadi ada murid yang ke-13 namanya Bondong. Jadi lihat, kenapa anak-anak, kenapa putra altar itu harus latihan. Practice make you perfect. Supaya apa? Supaya tidak jengkelin. Karena kamu ini pusat umat. Umat sedang berdoa, kamu tidak boleh mengganggu doanya umat. Bayangkan kalau sedang doa pembukaan, lalu kamu di sini berdebat dengan teman kamu. Kamu ke kiri, enggak ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu. Ya Allah, gua matiin putra altar yang kayak gitu. Anak-anak pernah ngelihat nggak waktu Bapak Paus meninggal, perayaan Ekaristinya, waktu Paus diarak. Kamu lihat waktu Paus diarak, semua jalannya serentak dan indah, solemn. Solemn itu artinya mendatangkan orang tuh langsung ingin merenung, kayak gitu. Jadi beda ya jalan yang begini liturgi dengan yang jalannya. Kamu putra altar, Anda prodiakon, berarak lihat ke depan. Walaupun itu istrimu ada di pinggir, biarkan saja. Jangan karena itu istrimu, hai mam, tugas dulu ya. Ya Allah. Enggak perlu. Kita sedang mau berarak ke altar Tuhan. Maka lihat di sini memang kita perlu berlatih. Memang kita perlu sekali untuk apa? Untuk memperjelas tugas dan kehadiran kita dalam liturgi. Nah, kalau kita berbicara tentang pelayan sebagai wujud pemuridan, sadar. Pertama, bahwa apa? Pelayanan itu adalah muncul dari kesepakatan sosial umat. Contohnya prodiakon.
Prodiakon itu dipilih oleh siapa? Mana prodiakon? Angkat tangan. Nah, dipilih oleh siapa, Pak? Umat, toh? Anda tidak bisa mengajukan diri sendiri. Umat. Kenapa umat memilih Anda? Betul, umat punya kepercayaan. Maka kalau umat punya kepercayaan, tolong hargai kepercayaan umat itu. Memang kalau suruh dijadikan prodiakon, ketua lingkungan, hampir semua langsung, jangan saya, belum pantas. Betul atau tidak? Betul. Ibu ingat, Anda pantas melayani Tuhan nanti kalau sudah terbujur kaku. Siapapun tidak pantas, tapi Tuhan mau. Dengar, Tuhan mau. Keledai tidak pantas untuk membawa Yesus sang Raja, harusnya kuda. Tapi Tuhan mau. Maka para prodiakon, kalau Tuhan mau, itu undangan Tuhan. Jangan sampai menyia-nyiakan undangan Tuhan. Dan kalau jadi prodiakon kan Anda dipaksa untuk rajin ke gereja, toh? Iya kan? Lihat saja dalam Natal juga bisa 2-3 kali misa, toh? Rasain. Betul atau tidak anak-anak? Kalau udah Natal atau Paskah kita kan kadang-kadang 2 kali tugas, 3 kali tugas. Betul atau tidak? Jangan lupa kesempatan pelayanan itu adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik, lebih suci. Jadi pelayanan ini adalah jalan Tuhan untuk menyucikan kamu. Memang sih seringkali pelayanan semangat kalau kalau ada pacar. Kalau ada yang kita lirik. Ih, cantik banget. Gua mau tugas dengan dia. Semangat. Semangatnya laki-laki itu selalu perempuan. Lalu perempuan. Waktu saya kecil, saya jadi putra altar. Maaf ya anak-anak, semangatku bukan perempuan, Yesus Kristus. Tapi bohong. Aku anak normal. Saya pun semangat. Kalau udah, cantik banget. Dulu teman putri sakristi yang paling aku kagumin, rambutnya panjang. Adik kelasku 1 tahun. Aku sering kali ingin dekat dia. Tapi dia tidak mau didekati. Maka saya dekat pada Bunda Maria saja. Jadi lihat, rupanya dalam pelayanan harus ada yang namanya motivasi. Motivasi. Harus ada yang mendorong. Tadi yang mendorong mamanya. Yang mendorong pacarnya. Ada yang mendorong juga teman-temannya. Ya atau tidak? Berapa yang kamu jadi pelayan karena teman? Angkat tangan. Karena teman. Lihat. Betul. Karena teman. Diajak teman. Betul atau tidak? Ya. Diajak teman. Jadi ada motivasi. Yuk udahlah sama-sama. Tadi saya pas di pasturan. Lihat anak-anak putra PAPS sedang happy birthday to you. Betul atau tidak? Lihat. Sedang merayakan ulang tahun. Padahal di rumahnya aja gak dirayain. Tapi dengan teman-temannya, lihat, dengan teman-temannya itu menjadi motivasi. Dan ini cara Tuhan mengundang, Maka undangan itu perlu apa? Jawaban, tanggapan. Sama, Allah mengundang saya. Untuk apa? Melayani. Lewat siapa?
omongan orang ini. Udah kamu jadi lektor aja, bagus kamu bacanya. Udah kamu jadi pemazmur. Ini undangan Tuhan. Undangan Tuhan. Karena Allah bisa memakai siapapun untuk berbicara pada Anda. Dan tidak hanya undangan, tetapi juga apa? Anda itu adalah representasi simbol kehadiran Tuhan. Apalagi prodiakon kalau sudah membawa tubuh Kristus. Prodiakon sudah membawa tubuh Kristus, tolong para prodiakon, bersikaplah hormat. Kalau Anda sudah mau mengirimkan sakramen Maha Kudus ke orang sakit, janganlah menyimpang kemana-mana. Jangan sambil merokok. Ini mendupai Yesus, Romo. Cukup Yesus didupai di gereja. Tidak perlu pakai bentul gudang garam atau apapun. Lalu kalau Anda mau tugas, tolong 5-10 menit hening dahulu, tenang dahulu. Jangan merokok dulu. Karena kalau Anda merokok, Anda kasih tubuh Kristus, itu tubuh Kristus rasa gudang garam. Apalagi bapak-bapak kan, mohon maaf ya bapak-bapak, karena saya laki-laki. Seringkali apa? Slordeg. Istilah bahasa Belanda tuh. Slordeg itu apa ya? Sembrono, ceroboh gitu. Nggak seperti perempuan. Perempuan itu kan rapi, semuanya ditata rapi. Kalau laki-laki, halah. Gitu. Sampai akhirnya kegebros sendiri gitu ya. Hati-hati, dosa memperlakukan barang kudus adalah dosa yang katakanlah harus didamaikan dengan sakramen pengampunan. Anda apa menghina kekudusan, apalagi sakramen Maha Kudus. Maka di situ pentingnya apa? Melibatkan Tuhan di dalam pelayanan. Saudaraku lihat bahwa di dalam kehidupan seringkali kita lihat kita punya, ini bisa nunjuk gak sih? Gak bisa. Bisa. Kita punya kegiatan, keluarga, pekerjaan, hobi, lalu teman-teman. Ingat, hubungan dengan Tuhan ke gereja tidak bisa menjadi aktivitas sampingan. Hidup dengan Allah harus menjadi pusat kehidupan. Allah harus menjadi senter dalam hidup kita. Maka sebagai pelayan tidak pernah bisa, pelayan itu harus punya hubungan dekat dengan Yesus. Maka saya senang kalau putra altar itu sebelum pelayanan, kamu sebelum pelayanan, ada doa bersama dulu belum? Enggak ada. Ada, that's good. Doa bersama. Kamu mewajibkan setiap anggota untuk serosario 1 hari sekali enggak? Lu bisa rosario enggak? Hah? Mas Jinar nggak bisa rosario? Ya Allah, bertobatlah dan percayalah pada Injil, nak. Siapa ketuanya? Boleh juga menyarankan teman-teman, kalau kamu punya teman, ada yang kena musibah, ayo sama-sama kita berdoa. Kan kamu punya WA group toh, teman-teman kita doakan. Kita sama-sama ya, rosario. Ya nggak apa-apa kan kamu masih muda. Kamu 10, kamu 10, kamu 10. Jadi 50. Muda pelan-pelan aja dulu. Kalau prodiakon nggak boleh. Nggak boleh 10 nggak boleh. 5 kali salam rosario. Supaya apa? Supaya sejak kecil dibiasakan hal yang baik. Kamu sekali lagi komunitas Putra Altar bukan komunitas main. Komunitas apa? Komunitas spiritual. Maka kalau komunitas spiritual harus ada doanya. Bukan hanya doa, Tuhan kami mau bertugas, tolong kami, amin.
No. Berdoalah walaupun kalian masih muda, doalah dengan serius. Kenapa? Karena doa adalah cara kita dekat dengan Allah. Yang kedua, di dalam hidup pelayan, tidak hanya harus punya intimitas dengan Tuhan, tetapi juga lihat, menerima dan menjalani kehidupan sebagai sebuah panggilan, pilihan untuk mengikuti Allah. Maka seorang pelayan, ingat, kalau seorang pelayan, pastor kenapa ya saya itu pelayan tapi kok saya jadi menderita, kok banyak sakit, kok hidup saya nggak dimudahkan. Ingat, pelayanan itu bukan cara kita menyogok Tuhan. Jangan berpikir dengan pelayanan hidup kita makin dimudahkan. Enggak. Karena saya pelayan Tuhan, sorry, tidak boleh ada godaan. Tidak boleh ada masalah. Tidak. Ingat, apakah Tuhan membebaskan Yesus dari salib? Tidak. Harus mikul salib. Harus disalib. Jadi kalau kita pelayan, lalu banyak masalah, banyak godaan, justru di situ kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Kamu males, ada teman yang gak enak, menjengkelkan. Justru kamu, apakah saya mau melayani atau tidak? Pastor Eko ini sejak kecil, kelas 3 sudah Legio Maria. Sudah Legio Maria, dipaksa oleh ayah. Ayah saya tentara. Saya tinggal pilihannya satu, Legio atau mati. Karena ayah saya tentara suka tempeleng saya. Legio. Dan saya waktu kecil, mungkin kamu tidak tahu ya, bapak-bapak yang ada film Rintintin. Oh langsung, oh ya. Ini orang-orang tua semuanya, oldies men. Kamu tidak tahu Rintintin ya? Rintintin itu film tentang anjing yang bagus sekali di pasukan Amerika. Saya jam itu pas harus Legio. Lalu ayah berkata, Legio. Pak Rintin, Legio. Saya menggerutu. Padahal mau berdoa. Boleh enggak kita berdoa tapi menggerutu dahulu disuruh? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jadi kalau berdoa harus rela dan ikhlas. Betul atau tidak? Enggak akan doa-doa loh. Ya atau tidak? Kalau anak-anak dibiarkan nggak menggerutu, lalu dia ya udah seikhlasnya kamu. Kalau kamu mau doa, doalah sepenuh hati. Kalau nggak mau berdoa, ya udah jangan menggerutu. Nggak bisa. Namanya anak kecil tuh ya harus diajarin, harus diajarin. Memang berdoa itu pengorbanan, betul. Kamu suruh berdoa, sukacita atau tidak? Enggak lah, berdoa. Tapi kata main game. Beda. Tapi pada saat kita suruh berdoa dekat dengan Allah, kita sulit. Maka teman-teman lihat, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan Allah memanggil kita dan memilih kita. Maka kalau itu pilihan Tuhan, kita harus ikut seperti yang Yesus lakukan. Model hidupnya adalah apa? Ada doa, mati raga, menyangkal diri. Paling berat kalau tugas misa hari Minggu. Minggu pagi atau sore? Pagi, karena kamu harus bangun pagi. Betul, pagi. Saya tugas mesdinar tiap hari. Karena mesdinarnya waktu itu masih kecil. Nama saya, mesdinar, bukan putra altar. Pastor kalau keceplosan mesdinar sama aja. Dan kalau kita mesdinar, gereja pastor itu dekat rumah sakit. Dan samping gereja itu adalah kamar mayat.
Jadi kalau saya harus pagi-pagi ke gereja lewat kamar mayat, salam Maria adalah senjata saya. Tapi sambil lari, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Tapi ya saya tetap mesdinar. Kalau sudah ditugaskan dalam legio, kamu mesdinar putra jam sekian. Oke. Lalu bapak saya nanya, kapan kamu tugas? Ini Pak, nanti pas bapak ingatkan, meninggal dunia saya. Gak bisa bohong karena bapak saya mengingatkan. Apalagi kalau udah Legio Maria, setiap hari harus doa apa? Di sini ada yang Legio? Doa apa setiap hari? Tesera. Dan mengucapkan katena. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Masih ingat gue. Dan kalau kenapa saya itu tidurnya atas bawah, adik saya di atas, saya di bawah. Jadi sebelum tidur itu suka lihat tesera ada di atas. Jadi sebelum ya doa dulu. Jadi teman-teman, untuk hidup dekat dengan Tuhan butuh disiplin doa. Gak bisa doa itu asal mau aja, gak bisa. Maka sejak kecil kalian harus belajar rosario. You know, rosario is very powerful. Saya pernah di Medan, ada anak kecil. Di Medan itu senang sekali mereka pakai rosario. Lalu mereka rosarionya biasanya rosario fosfor. Lalu dia datang kepada saya, anak kecil kelas 3 SD. Pastor, berkati rosario saya. Orang Batak gak pernah pelan-pelan ngomongnya. Mana rosarionya? Lalu saya doakan, dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin pastor. Terima kasih pastor. Horas pastor. Dia pakai, dia cium. Dia senang sekali pakai rosario. Seminggu kemudian ibunya datang. Marah sama saya. Pastor, ada apa dengan anak saya, si Butet itu? Ada apa Inang? Emang kenapa Inang? Itu, pastor, minggu lalu mendoakan rosario anak saya toh, memberkati. Betul, apa salahnya? Itu pastor, anak saya itu kurang ajar. Kenapa? 2 hari yang lalu, dia sedang ngetik di komputer. Lalu saya ngomong kepada anak saya, Boru itu anak perempuan. Boru, jangan main komputer terus, nanti mata kamu rusak. Lalu si Boru saya mengeluarkan rosarionya pastor. Mama kurang beriman. Saya pakai rosario, semua efek negatif ditangkal oleh Yesus mama. Dia percaya dengan rosario itu, dia tidak akan rusak matanya gitu. Lihat teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, saya bisa mengandalkan Tuhan kalau saya punya hubungan intim dengan Tuhan. Tapi kalau saya tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, sedih sedikit, nangis, punya masalah sedikit, marah, kecewa, jengkel pada Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan? Nah, kalau begitu, mari sekarang kita lihat. Seorang pelayan harus orang yang punya hati seperti Tuhan. Tergerak oleh belas kasihan. Panitia saya berapa menit lagi sampai sekarang? Ya, jadi masih 20 menit. Thank you. 20 menit. Kok hilang ini? Ngepencet. Nah, manusia yang berhati seperti Tuhan. Manusia yang berhati seperti Tuhan adalah manusia yang mendapatkan warna pertama, hidup itu panggilan.
Allah selalu memanggil kita untuk apa? Jadi baik, datang kepada Dia, dekat pada Dia. Allah itu memanggil kita untuk apa? Menikmati berkat Tuhan. Maka pelayanan itu pun adalah apa? Adalah tempat menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, manusia punya misi dalam hidup. Kita punya tugas. Tugas kita apa? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau saya menjadi seorang Katolik, ya setialah jadi Katolik. Nah, jangan mudah pindah-pindah. Dalami iman kekatolikanmu. Anak-anak, siapa yang di sini lahir, sejak lahir, lalu langsung dibaptis. Baptis bayi, siapa? Angkat tangan. Anak-anak. Orang tua baptis bayi siapa? Dari baptis bayi. Oke, thank you. Terima kasih. Cukup banyak. Sering kali yang baptis bayi lupa untuk memperdalam iman Katoliknya. Kita berpikir setelah dibaptis selesai sudah. Hey! Kalau Anda tidak pernah memperdalam iman kita, digoyahkan sedikit iman kita, langsung kita pindah. Langsung kita ragu-ragu dengan iman kita. What? Jangan lupa, gereja Katolik sangat kaya sekali. Kita punya Bunda Maria. Kita punya orang kudus. Ingat, kita masih punya api penyucian. Ibu, kalau ibu meninggal, ini bukan doa, bukan. Ingin masuk api penyucian atau tidak? Hah? Pengennya enggak mungkin karena ibu enggak kudus seperti Bunda Maria toh. Kalau ibu enggak pengen paling-paling ke neraka. Nah, senang sekali saudara-saudara. Ibu apa sih tugasnya? Kita itu, ingat, masuk api penyucian, ya tidak mungkin langsung masuk surga. Betul, kita tidak sekualitasnya Bunda Maria. Kita masuk api penyucian, ya betul, karena kalau udah api penyucian pasti masuk surga. Kalau di neraka bisa kembali ke api penyucian? Nggak akan. Lu ada juga cucian. Jadi perhatikan di sini kita punya misi. Misi itu apa? Kehendak Allah dalam hidup kita. Yang harus apa? Saya pelihara. Allah itu mau menyelamatkan kita. Maka apa tadi? Pelayanan adalah panggilan Tuhan untuk keselamatan kita. Jadi jangan sampai mengatakan ini pekerjaan. Ini sulit ini merepotkan. Halo. Tuhan sudah banyak direpotkan oleh doa-doa Anda. Oke. Jadi Anda siap direpotkan? Lihat, para pengikut Yudas Iskariot tidak berani mengucapkan. Anda siap direpotkan? Bagus. Berarti tambah 2 periode lagi pelayanan. Langsung, aduh Tuhanku Yesus, salibku makin berat gitu ya. Kalau Anda melihat apa? Melihat pelayanan menjadi beban, berat. Sama, saya menjadi pastor. Sangat bahagia sekali, sangat. Jangan dikatakan pastor menderita ya. Tidak. Saya bahagia sekali. Pulang tidak ada yang cerewet. Nggak ada yang bawel. Saya dipoto sama perempuan siapapun tidak ada yang komentar. Istriku tidak ada. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada. Memang kalau pulang malam nggak ada yang ngangetin makanan, betul. Kalau saya masuk angin nggak ada yang kerokan saya. Ya paling-paling saya lewat lihat pintu, kasih salep, gesek-gesek.
sama merahnya, anginnya pun keluar, selesai. Jadi lihat, Allah itu menaruh pada kita panggilan. Maka dalam pelayanan pun kita harus belajar menikmati. Maka putra altar, jangan, kamu sering gak rekreasi bersama? Sering? Dapat dana dari pastor? Tidak. Kalau tidak, novena untuk pasturnya. Tuhan lembutkan hati pastor, supaya tergerak oleh belas kasihan pada anak mesdinar ini yang wajahnya miskin papa gitu ya. Jadi kamu itu kelompok, jangan hanya pelayanan. No. Buat dong dalam Putra Alta itu ada pendalaman kitab suci. Ada hobi bersama, main futsal, padel lagi. Kelompok main bersama, kelompok belajar bersama, doa bersama. Jadi kamu punya kerinduan. Bapak Ibu, saya paling senang kalau gereja itu menjadi the second home for them. The second home. Rumah kedua. Jadi anak-anak itu selalu tahu bahwa gereja itu rumah mereka. Mereka tidak hanya mendapatkan kekuatan iman, tetapi ketemu dengan perempuan-perempuan yang seiman. Masa dari segini wanita cantik kamu nggak ada yang terpilih sama kamu? Kecuali kamu jadi pastor. Kalau sudah jadi pastor, tutuplah matamu. Berikutnya kita lihat apa spirit dari sebuah pelayanan. Pertama, spirit pelayanan adalah gratuit, tanpa pamrih. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi pelayanan itu memberikan diri tanpa menuntut diakui, dihargai, bahkan tanpa ingin merasa puas melihat hasilnya. Sudah melayani, sudah selesai. Tidak perlu ada tanda penghargaan. Sudah menjadi mesdinar putra altar paling lama. Prodiakon 5 periode. Tanpa putus asa. Tidak. Jadi gratuit itu kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati saya. Biarkan saya pun mau jadi jalan berkat untuk yang lain. Beberapa saat yang lalu saya diminta untuk mendoakan seorang bapak. Bapak ini sedang sakit. Lalu saya datang, si bapak itu sudah diem saja. Terus karena bapak ini agak parah, saya kebetulan bawa minyak suci. Terus saya tanya, Pak, mau minyak suci, sakramen perminyakan, dan saya bawa komuni. Bapak boleh pengakuan. Istrinya ngomong apa? Jangan sakramen minyak suci, nanti mati. Terus saya berkata, tidak Bu, sakramen minyak suci itu justru sakramen kekuatan. Meneguhkan engkong supaya engkong bertahan. Kuat, bahkan bisa menyembuhkan. Lalu si omanya, awas ya kalau gak sembuh. Tapi saya ngeliat engkongnya, Pastor terima kasih saya justru tadinya mau ngomong ke anak saya, Pastor jangan cuma mendoakan bawa sakramen, aku mau ngaku dosa, minyak suci, lalu aku mau ekaristi. Lalu saya doakan. Setelah selesai, engkong itu seger sekali. Saya pulang, Kong, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Pastor, terima kasih. Saya pulang, besoknya engkong itu meninggal saudara-saudara.
Lalu kan saya sopan datang ngelayat engkong itu. Anda tahu omanya melihat saya. Lalu dia ngomong ke cucunya, itu yang membunuh engkong itu. Saya tuh mengucapkan, Oma turut berduka cita ya. Dia pikir saya yang membunuh engkau. Tapi anak-anaknya mengerti, saya mempersiapkan. Justru lihat di sini, kadang-kadang pelayanan pun seperti itu. Kita harus siap, pulang tidak ada terima kasih. Kan saya pernah cerita tuh pengalaman yang indah. Saya tuh punya pastor satu, itu pastor itu punya karunia penyembuhan. Hebat. Jadi orang pada datang untuk disembuhkan dan betul sembuh. Bahkan ada yang belum punya pacar, dia doakan punya pacar. Kaget. Saya didoakan sama dia, gak pernah punya pacar. Doanya hebat. Sampai orang-orang itu ngantri. Ke saya gak pernah ada yang mau didoakan. Karena mati ujungnya. Saya kan iri. Sebagai pastor muda waktu itu iri. Karena pastor ini populer. Dia jago doa. Saya enggak. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong. Saya tahu dia doanya kayak gimana. Saya tahu makanannya apa. Saya tahu hidupnya. Kenapa kok saya tidak beri karunia? Untuk bisa mendoakan orang dan jadi sembuh. Saya mohon. Dan setelah saya berdoa, tiba-tiba murid saya datang ke pasturan. Pastor, Oma sakit di ICU, tolong doakan. Ini dia. Tuhan memberi tanda saudara-saudara. Saya dijemput, langsung dibawa ke ICU. Saya lihat omanya itu sudah di sini selang karena ada napas buatan. Di sini jantung tut kayak gitu. Wah, ini sih parah kata saya itu. Tapi kan Tuhan ingat, Tuhan bekerja dalam hal yang paling berat. Tuhan akan tunjukkan. Saya percaya langsung. Oma, Pastor Eko, saya doakan ya. Dia cuma diam aja begini. Lalu kan saya percaya toh. Gitu ya. Lalu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tiba-tiba, lagu belum selesai. Langsung saya mundur teratur saudara-saudara. Sampai akhirnya anak SMA yang udah, Pastor kok kayak gini? Ya saya juga gak tahu. Kata saya, Anda tahu, saya pulang tidak ada yang ngasih terima kasih. Apalagi amplop. Nggak ada. Saya pulang, berangkat dijemput Mercy, pulang Gojek. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, jangan permalukan hamba-Mu. Kalau mau tit itu setelah saya pulang tit, nah itu kan bagus toh ya gitu. Ini doa belum selesai, tit. Lihat, apa yang mau saya katakan? Kita hanya alat, kita hanya alat. Maka alat itu gratuit, gratuit itu apa artinya? Tanpa pamrih. Tidak perlu harus melihat hasil. Hasil pelayanannya seperti apa. Itu urusan Tuhan. Kita tidak pernah boleh puas karena pelayanan kita. Kalau Anda sampai puas karena pelayanan kita, hati-hati. Anda ingin apa? Anda mencuri kemuliaannya Tuhan. Yang kedua, 2 menit lagi ya Bu ya.
Saya udah lihat ibu ada di situ. Yang kedua, seorang pelayan haruslah berani mengosongkan diri. Jadi mengosongkan diri, kenosis, itu berarti apa? Kedekatan dengan Allah bukan kekudusan. Jadi jangan berpikir karena Anda pelayan, Anda itu punya tingkatannya lebih tinggi dari umat yang lain. No, sama. Saya pun sama. Saya tidak pernah boleh menempatkan diri pastor adalah apa? Orang yang spiritualnya lebih tinggi. Kata siapa? Tidak. Saya pernah tinggal di Biara, ada satu pastor, memang dia eksorsis, pengusir roh jahat, jagoan di Bandung. Saya yang sudah meninggal, dia tinggal di biara kami. Suatu hari ada seorang perempuan, anak perempuan, dia camping, OMK, kerasukan setan. Dibawa ke biara. Wih, perempuan itu kecil, tapi 7 anak laki-laki pegang, dia lemparkan mudah, tang, loncat semuanya. Lalu dibawa ke biara juga. Lalu masuk kapel kita, didoakan, pastor itu sudah mendoakan. Terus didoakan, nggak keluar-keluar, nggak lepas-lepas. Akhirnya kita capek. Dia masuk, muter-muter, guling-guling. Akhirnya pastor itu, kita keluar. Kita tutup, kita keluar. Lalu di gereja kita ada seorang ibu yang punya karunia yang sama, awam, sangat rendah hati. Lalu pastor itu ngomong, kok telepon, namanya Ibu Eli. Kok telepon Ibu Eli? Hah? Telepon suruh datang. Pastor nggak bisa? Oke, saya telepon lah. Bu, kenapa frater? Waktu saya masih frater. Kenapa frater? Ada yang kerasukan. Loh di situ kan ada pastor. Pastor itu kan bisa. Nggak bisa bu, udah dengan saya nggak keluar-keluar. Terus ibu dipanggil, sama aja frater. Bu, pastor minta tolong ibu datang. Ibu itu datang ke pastoran, jalan kaki dari gereja, dari rumahnya. Lalu dia ngomong, di mana frater? Di kapel kita. Oh ya, beberapa frater sedang pegang. Si ibu itu, frater keluar saja. Ibu bisa sendiri? Ya saya sendirian aja gak apa-apa dengan dia. Hanya dalam waktu 5 menit. Ibu itu keluar dan berkata, sudah pastor, udah beres. Terus saya berkata kepada pastornya, kalah level. Ya sih, ingat, umat bisa dipakai juga oleh Tuhan. Jadi tidak ada di hadapan Tuhan yang statusnya lebih tinggi. No. Maka saya harus sadar, saya dipanggil untuk pelayanan bukan karena saya punya hidup rohani lebih dari yang lain. No. Bukan. Kita ini kedelai. Kita ini keledai. Tuhan mau memakai kita. Maka yang terakhir bu, terakhir. Nah ini menarik. Bahwa seorang pelayan harus punya mental apa? Misericordia. Tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Maka kalau pelayan teman Anda nggak bisa, Anda harus siap. Ya, saya gantiin. Jangan, kok saya lagi. No. Tergerak oleh belas kasihan. Jadi pada saat kita tergerak oleh belas kasihan, penderitaan orang lain itu adalah panggilan dari Tuhan untuk berbelas kasih. Dan jangan juga kita memperlakukan pelayan gitu ya. Wah dia mah udah jarang dateng, udah gak mau tugas, udah keluarin aja. Halo, ingat, pelayan dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi hakim. Pelayan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi tangan belas kasih.
Maka seorang pelayan tidak pernah boleh menolak umat yang memohon pelayanan Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih.